Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, penyuluh agama fungsional, khususnya jabatan fungsional penyuluh agama pertama, ahli pertama dan ahli muda. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan tentang membuat laporan mingguan, bahwasanya laporan yang bisa dinilai oleh yang dilakukan oleh penyuluh kegiatan apa saja, itu diantaranya adalah laporan mingguan. Kalau penyuluh agama melakukan pembinaan setiap minggu satu kelompok satu kali. Kalau ada 6 kelompok berarti dalam satu bulan itu 24 kali atau satu minggu 6 kali. Maka penyuluh agama ditekankan untuk membuat laporan mingguan. Nah, laporan mingguan ini maksudnya adalah bahwa setiap penyuluh yang melakukan binaan atau bimbingan atau tatap muka pada kelompok binaan, maka akan dinilai atau diketahui kegiatannya itu melalui laporan mingguan. Laporan mingguan ini sesungguhnya di dalam buku penyuluh, ya, buku penyuluh itu paling tidak ada 10 macam buku yang mengatur tentang kegiatan penyuluh yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Identifikasi wilayah, RKT, RKO, sampai kepada pembentukan kelompok binaan. Nah, pada saat ini kami ingin sampaikan bahwasanya penyuluh menyusun laporan mingguan itu. Yang pertama adalah diketahui atau bukti bahwa dia itu melakukan bimbingan atau tatap muka. Jadi satu kali tatap muka maka ditekankan membuat laporan mingguan. Satu kali tatap muka, satu laporan mingguan. Jadi kalau satu minggu itu 6 kelompok, berarti 6 kali dia membuat laporan mingguan. Kalau satu bulan berarti 24 kali dia membuat laporan mingguan. Nah, berbagai macam bentuk format laporan mingguan ini kami dari tim penilai angka kredit penyuluh provinsi tidak membakukan salah satu dari sekian banyak atau sekian macam format membuat laporan mingguan. Namun apabila dalam laporan mingguan itu terlihat bahwa dia melakukan bimbingan, maka sudah dapat dinilai. Jadi ada format laporan mingguan yang banyaknya sebanyak 6 lembar. 6 lembar, apakah itu ke kuarto A4 atau F4 atau legal. Yang jelas jumlahnya 6 lembar termasuk cover muka, kemudian ditambah lagi dengan daftar hadir. Nah, namun kita juga punya format laporan mingguan sebanyak 2 lembar. Jadi sebanyak 2 lembar ini di lembar pertama, ya. Di lembar pertama itu ada lambang Kementerian Agama, kemudian judul laporan mingguan pelaksanaan bimbingan agama Islam pada kelompok binaan. Misalnya contohnya ini Ibu Rizky Kuntaibah dari Mahulu, ya, itu
kelompok binaan Miftahul Jannah, Majelis Taklim Miftahul Jannah. Kemudian pada di situ dituliskan di bawahnya minggu ke ini ke-1, ke-2 atau ke-3 atau ke-4 dalam 1 bulan. Kemudian 1 Romawi data penyuluh agama dan kelompok binaan ini ada tertera. Kemudian A-nya penyuluh agama, B kelompok binaannya, klasifikasi LPM, lembaga pemberdayaan masyarakat atau pendidikan masyarakat, jenisnya adalah majelis taklim. Kemudian jumlah jamaah. Nah ini jumlah jamaah ini bisa kita bisa kita pastikan kalau pada masyarakat umum atau perkotaan, masyarakat padat paling sedikit 15 orang. Kalau masyarakat pedesaan atau masyarakat jarang atau transmigrasi bisa kita minimal 10 orang. Nah ini. Kemudian alamat tempat kelompok binaan tersebut. Kemudian tujuan, target dan bimbingan sudah ada di sini ya. Kemudian pada halaman kedua materi yang dimasukkan ini jelas ada hubungannya dengan RKO, rencana kerja operasional yang kita buat. Jadi setiap satu kelompok binaan satu RKO. RKO itu membuat misalnya pelajarannya tahsinul Quran, maka yang dibuat di submateri di sini penjelasannya adalah di RKO. Materi apa yang kita sampaikan pada tatap muka per minggu. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah tempat, waktu dan tempat bimbingan. Waktunya kapan? Waktunya hari, pukul, ya. Kemudian tempat bimbingan ini alamat atau lokasi tempat binaan. Kemudian yang keempat ini juga penting bagi kita, tentang evaluasi dan permasalahan dan evaluasi. Jadi kalau ada masalah, bagaimana cara menyelesaikannya, ya. Di sini ada alternatif pemecahan. Nah, setelah itu di bawah ditulis, ya. Kebetulan Bu Rizky ini berada di Uju Bilang di Mahulu, maka Uju Bilang tanggal berapa dibuat, tahun berapa, tanda tangan. Nah ini, jadi untuk memudahkan penyuluh, maka buatlah satu kelompok itu, ya, satu format, kemudian tanggalnya dikosongi. Jadi semacam belangko saja. Jadi semacam belangko ini maksudnya supaya bisa membuat tidak perlu diketik. Kalau mau diketik silakan, ya boleh diketik. Tapi kalau mau ditulis tangan, asal jelas ditulis tangan setelah dibuat. Maka satu kelompok, misalnya tatap mukanya 1 minggu 1 kali, 1 bulan 4 minggu, sampai 10 bulan dalam 1 tahun, bisa 10 bulan berarti 40 kali. 40 kali tatap muka, maka 40 kali membuat laporan mingguan. Baru dijilid jadi 1. Jadi tidak usah dijilid per minggu. Ya kecuali kepingin 1 minggu 1 jilid, silahkan. Tapi bisa juga 1 kelompok binaan selama 1 tahun baru dijilid. Walaupun misalnya tebalnya sampai 2 cm misalnya tebalnya, silahkan. Ya. Nah, jadi setelah itu 1 kelompok 1 jilid, kalau 6 kelompok berarti 6 jilid. Nah itulah penjelasan tentang laporan mingguan, dan ini ditekankan supaya mudah tim penilai itu. Yang pertama menilai tatap muka. Tatap muka itu kalau yang ahli muda itu 0,06, kemudian laporan mingguannya 0,04. Jadi tatap muka dan laporan ini jumlahnya 0,10. Nah, 0,10 kali sekian ratus kali kita mengadakan tatap muka, insya Allah
banyak sekali sudah nilainya. Nah, jadi itulah pentingnya membuat laporan mingguan. Nah, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terus bersemangat untuk melaksanakan tugas sebagai penyuluh agama profesional dan mudah naik pangkatnya. Amin. Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.